Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Semoga Allah selalu menjaga kita dan selalu melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Jangan lupa sarapan supaya tetap semangat dan tetap kuat. Pembelajaran hari ini yaitu fikih tentang sholat sunnah rawatib. Apa yang kalian lakukan ketika menunggu imam masjid datang sebelum sholat berjamaah? Kegiatan apa yang kalian lakukan setelah sholat fardu selesai? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, amati dan ceritakan gambar berikut. Di sini ada gambar ya. Yang pertama itu ada 4 orang yang sedang melakukan sholat ya. Sholatnya ini sendiri. Kira-kira sholat apa ya? Di dalam masjid tapi sholatnya sendiri-sendiri tidak berjamaah. Ayo, nah yang gambar kedua ini yaitu sholat. Ada satu orang sedang sholat, nah yang duanya malah ngobrol di dalam, sama ya, di dalam masjid juga ya. Ya, coba jadi di sini nih di gambar pertama ini berempat sedang melaksanakan sholat rawatib. Jadi sholat rawatib ini sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri ya. Nah ini yang satunya sholat, yang berdua ini malah pada ngobrol. Coba diantara dua gambar ini di manakah gambar yang menunjukkan perbuatan yang terpuji? Nah yang ini ya. Nah kalau yang gambar yang ini malah ngobrol, ini tidak baik. Di dalam masjid malah ngobrol itu tidak baik. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Apa tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib? Tujuannya untuk menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu. Jadi sholat rawatib itu terbagi menjadi dua, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Apa itu qobliyah? Qobliyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Nah, ba'diyah itu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Jadi gambar yang tadi, nah ini adalah gambar ketika sedang melaksanakan sholat rawatib. Jadi sebelum imam datang itu lebih baik digunakan waktunya untuk sholat sunnah. Apa berarti sebelum imam datang? Berarti sebelum sholat dimulai ya, sholat sunnah qobliyah. Jadi ketika menunggu imam untuk melaksanakan sholat berjamaah itu lebih baik sholat qobliyah dahulu, jangan ngobrol seperti ini. Oke. Nah, niat sholat sunnah rawatib di sini, jadi setiap melakukan sholat sunnah rawatib harus berniat sesuai dengan macam sholatnya. Tahukah kalian bagaimana niatnya? Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yaitu usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya.
Usolli sunatal isya'i rakaataini ba'diyata lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunatas subhi rakaataini qabliyata lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, di sini ada macam-macamnya ya. Nah, niat dalam sholat sunnah rawatib boleh diucapkan secara jelas, boleh juga diucapkan cukup di dalam hati atau tidak diucapkan. Jadi maksudnya dalam hati itu cukup kita niat dalam hati, ya Allah, saya ingin saya niat sholat sunnah sebelum subuh, cukup dalam hati saja ya. Nah, waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan pelaksanaannya, dan sunnah ghairu muakkad yang artinya ditekankan pelaksanaannya. Jadi cukup ditekankan saja, tidak sangat dianjurkan. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, rahimallahum ra'an sholat qoblal asri arba'an, rawahu Tirmizi. Yang artinya Allah memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asyar. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar 395. Jadi dalam hadis ini Rasul ini berarti yang pelaksanaan sunnah muakkad ya sangat dianjurkan, sehingga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar berarti namanya sholat apa? Qobliyah, berarti 4 rakaat qobliyah ya, qobliyah asar. Nah, di sini ada gambar orang sedang mengerjakan salah satu rawatib secara munfarid. Munfarid itu artinya sendiri-sendiri. Jadi mengerjakan sendiri, tidak secara berjamaah. Jadi ada yang udah duduk, ada yang masih berdiri. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Shollu qabla sholatil maghribi qala fi salisati liman syaa." Rawahul Bukhari. Nah, yang artinya sholatlah kamu sebelum maghrib. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga kalinya bagi yang menghendakinya, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Abdullah Al-Muzani 6820. Jadi dalam hadis ini menunjukkan sholat sunnah ghairu muakkad ya, yaitu artinya ditekankan pelaksanaannya. Jadi tidak sangat dianjurkan. Kalau yang atas kan sangat dianjurkan nih, yang nomor 1. Nah, ini yang nomor 2 itu hanya ditekankan pelaksanaannya. Sudah paham? Jadi sholat rawatib itu apa? Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada 2 ya. Apa aja? Sholat sunnah qobliyah yaitu sebelum. Yang kedua ba'diyah sesudah. Nah, tugasnya hafalkan niat sholat sunnah rawatib. Ingat dan hafalkan waktu sholat sunnah rawatib. Berusahalah untuk menunaikan sholat sunnah rawatib pada waktu yang telah ditentukan. Ya, cukup sekian pembelajaran fikih hari ini. Semoga semuanya Allah mudahkan dalam belajar, Allah mudahkan dalam menghafal pembelajaran, dan semoga ilmu ini bermanfaat ya.
Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.